kita tahu bahwasannya pandemi COVID-19 yang sudah hampir 1 tahun ini memang berdampak pada berbagai macam sektor ya, terutama sektor pendidikan. Dan sektor pendidikan menjadi satu hal yang kemudian sangat sulit ya. Memang pada sekitar bulan Februari atau bulan Maret ya 2020 dunia itu dikejutkan ya, digoncang gitu ya dengan sebuah pandemi ya, penyebaran virus yang kemudian global, yakni virus COVID-19 sampai ke Indonesia. Dan ternyata virus ini berbahaya dari sisi penyebarannya yang sangat cepat, dan juga ketika dia itu menyerang orang-orang tertentu yang kemudian sudah ada bawaan penyakit, itu juga bisa kemudian mengakibatkan fatal gitu. Karena penyebarannya sangat cepat, ini sangat berbahaya bagi komunitas-komunitas masyarakat ya, atau kerumunan-kerumunan masyarakat, baik itu di lingkungan pendidikan, di lingkungan kegiatan-kegiatan. Maka praktis hampir seluruh negara itu gagap, termasuk Indonesia ya, masih bingung menghadapi ini. Akhirnya kemudian untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 semakin besar, kemudian diambil kebijakan dari pemerintah untuk meliburkan ya fasilitas-fasilitas umum, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Oleh karena itu pesantren Atasnim juga mengikuti ya kebijakan dari pemerintah ini untuk melindungi stakeholder yang terlibat ya dalam proses pembelajaran, baik santri ya, terutama termasuk guru-guru dan staf pengajar yang lain. Oleh sebab itu mulai bulan Maret sampai bulan Oktober kami menyelenggarakan proses pembelajaran online gitu ya. Namun melihat kondisi atau progres dari santri ya, santriwan maupun santriwati yang kemudian tidak sesuai dengan target pembelajaran kami ya selama online di rumah, baik di Hafid, Nasim maupun di mata pelajarannya, maka kami kemudian mengambil keputusan untuk offline dengan mempertimbangkan santri kami yang masih sedikit ya, jadi tidak menimbulkan kerumunan yang banyak, dan juga sifat pesantren yang kemudian bisa mengisolasi diri dari interaksi dengan masyarakat luar. Termasuk kita melihat kondisi santri-santri yang kemudian kita pulangkan selama kurang lebih bulan Maret sampai kemudian bulan Oktober, karena banyak target-target dari pembelajaran tahfidz tidak berjalan dengan lancar, dan kemudian saksi anak-anak juga tidak bisa terkontrol, termasuk pola yang kemudian sudah kami bentuk di pesantren juga mengalami penurunan selama anak-anak berada di rumah. Maka dari itu kita memahami kondisi seperti itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Akhirnya kami mengambil keputusan untuk melakukan pembelajaran offline ya di pondok bermukim anak-anak dari mulai bulan Oktober sampai sekarang. Kenapa kemudian kita memutuskan hal itu? Yang pertama dari sisi tadi ya, urgensi dari target pendidikan yang kemudian terbengkelai selama COVID-19 gitu. Yang kedua, kita menganalisa bahwasannya anak-anak pondok ini lebih mudah dikondisikan dari sisi pertama tidak ada interaksi dengan lingkungan luar ya, karena anak-anak pure 100% itu di pondok. Kemudian akses ke lingkungan luar juga kemudian kami batasi. Guru-guru yang mengajar juga sebagian besar bermukim di sini. Kalaupun ada yang kemudian berasal dari luar, insya Allah kami senantiasa melakukan prokes gitu ya. Misalnya ketika guru-guru itu berasal dari luar kota, kunjungan luar kota, maka kemudian kita minta untuk isolasi terlebih dahulu. Maka alhamdulillah pada sampai bulan ini ya, bulan Februari 2021, sejak masuknya anak-anak bulan Oktober, tidak ada kasus atau sekolah menjadi klaster penyebaran COVID dengan prokes yang kemudian kami lakukan.
Ya, hal yang kemudian mendasar yang harus dilakukan oleh pesantren adalah mengikuti anjuran ya prokes dari pemerintah. Yang pertama, kondisi santri dan guru. Ketika santri itu masuk ya di bulan Oktober tahun 2020 itu santri dipastikan ya tidak atau sehat gitu ya, dengan surat keterangan bebas COVID dan juga surat keterangan sehat gitu ya. Termasuk ustadz-ustadzah yang kemudian mengajar di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi anak-anak yang kemudian berasal dari luar kota, maka kemudian kita isolasi mandiri dulu selama 14 hari gitu ya, untuk kemudian memastikan bahwasannya memang sehat. Kemudian dari sisi pembelajaran yang kemudian kita lakukan di pesantren, senantiasa melakukan protokol kesehatan, diantaranya pengajar gitu ya, itu senantiasa menggunakan masker dan juga face shield, termasuk anak-anak kemudian kami biasakan pola hidup sehat. Setelah sekolah memutuskan untuk menyelenggarakan pembelajaran offline, maka sekolah harus memastikan bahwasanya santri-santri yang berada di sekolah atau di pondok harus dalam kondisi sehat. Makanya sebelum santri masuk, santri diwajibkan dipastikan terlebih dahulu bahwasanya santri negatif dari COVID. Dan setelah mereka masuk ke pondok, maka sekolah menyiapkan nutrisi atau makanan-makanan yang akan menjaga kesegaran dan kebugaran fisik santri, sehingga virus-virus yang masuk ke tubuh santri bisa teratasi dan sehat, santri tetap dalam kondisi fit dan sehat. Pesantren atau Ma'had Tahfizul Quran At-Tasnim berkomitmen untuk mencetak santriwan dan santriwati yang pertama adalah dia penghafal Quran gitu ya. Kemudian bersaksi Islam gitu ya, sehingga nantinya ketika menjadi lulusan kami, santriwan dan santriwati ini mampu menjadi dai-daiyah gitu ya di tengah-tengah masyarakat. Mampu memberikan pesan-pesan Islam yang kemudian menjadikan generasi kita adalah generasi umat terbaik, memberikan pesan-pesan yang mulia di tengah-tengah masyarakat dengan Islam ya, dengan bekal Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan yang mereka dapat selama belajar di atasnya. Untuk itu kita memahami ya pentingnya proses tersebut, kita juga memahami urgennya cita-cita itu. Maka dalam mewujudkan gitu ya cita-cita itu, kita juga harus mengkondisikan agar anak-anak ini tetap sehat ya, jiwa gitu ya, dan raganya. Karena tanpa kesehatan tentu saja proses pembelajaran, cita-cita yang kemudian kami inginkan itu tidak bisa tercapai. Karena Allah juga mengatakan gitu ya, salah satu nikmat yang perlu kita syukuri ketika kemudian bangun di pagi hari itu adalah nikmat kesehatan. Karena dengan kesehatan itu, insya Allah ibadah gitu ya, aktivitas kita dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dapat optimal kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. You're the only one for me, Allah. Your love is all I need, Allah. You've given so much to me, Allah. So I bow down on my knees.
Subhanallah, all glory be to you. Subhanallah. Karena jika kita ingin membangun peradaban yang terbaik, maka harus dibersamai dengan generasi yang sehat jiwanya dan generasi yang memiliki pemikiran yang sehat, yakni dengan Islam. You're the master of the universe, Allah. You're the king of the heavens and earth, Allah. You're the only one who listens, Allah. You're the only one who cares. Subhanallah, 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 all glory be to you. Subhanallah, Subhanallah.